Perang Ukraina, BBC berada di garis depan saat Ukraina menyerang parit Rusia. 2 minggu sejak serangan balasan dimulai, Ukraina membuat kemajuan sederhana namun stabil di 3 wilayah serangan di garis depan sepanjang 1000 km (620 mil). Pasukan melancarkan serangan penyelidikan, sementara sebagian besar pasukan Ukraina ditahan sebagai cadangan, menunggu pembukaan pertahanan Rusia yang cukup besar untuk melancarkan serangan utama dan mencoba merebut kembali wilayah di selatan negara itu. Pertempuran berlangsung sengit, dengan banyak korban di kedua belah pihak, dan pasukan lawan mengklaim berada di atas angin. Kemajuan Ukraina di Donetsk Selatan terhenti, namun terus berlanjut. BBC bergabung dengan Brigade Jaeger ke-68 ketika pasukan tempurnya berusaha memperluas kendali mereka ke arah timur desa Blahodatne yang baru saja direbut kembali. Dalam pandangan mereka terdapat serangkaian parit yang melindungi pasukan Rusia di puncak bukit terdekat. Garis. Orang-orang dari unit drone khusus mengambil kamera, menggulung kabel, dan memuat truk pickup dengan kaleng amunisi, peti granat asap, dan peluru penusuk lapis baja. Selain mereka, hanya ada sedikit tanda-tanda kehidupan di Blahodatne. Di ujung jalan, puing-puing 2 kendaraan lapis baja berat buatan Amerika, MRAP, terdampar, salah satunya terbakar habis. Ada lebih banyak kendaraan tahan ranjau yang dinonaktifkan di ladang-ladang di luarnya. Hindari hal-hal tersebut, Rusia terus-menerus menyerang mereka, kita diperingatkan. Rusia telah kehilangan sebagian besar tank dan kendaraan sumbangan barat, bahkan ketika Vladimir Putin mengakui bahwa pihaknya telah kehilangan puluhan tank sejak serangan balasan dimulai pada tanggal 5 Juni. Pasukan menyerang di 3 titik, Bakhmut, tempat mereka bergerak maju ke utara dan selatan kota, yang masih berada di bawah kendali Rusia, selatan Zaporizhia, dan di selatan Donetsk, di mana sejumlah desa telah direbut kembali. Blahodatne adalah salah satunya. Salvo lain datang dan para prajurit berlindung di ruang bawah tanah sebuah rumah yang hancur. Lorong berlantai tanah diterangi dengan lampu minyak, memancarkan cahaya kuning lembut ke kompor batu dan besi dengan 3 panci kokoh di atasnya. Handuk digantung di tali cucian. Sebuah pintu kayu kasar terbuka dan, dengan jilbab, Nina Fedorivna muncul. Dia telah tinggal di sini selama setahun terakhir. Tentara Rusia hanya datang 1 kali, katanya. Dia tidak pernah sedetik pun mempertimbangkan untuk meninggalkan desa. Rentetan artileri berakhir, kami keluar melalui jalan kecil di ujung rumahnya. 3 mayat Rusia tergeletak di selokan, tepat di luar kebun sayur Nina Fedorivna. Sebuah truk dengan simbol Z, yang digunakan oleh pasukan Rusia, berada di dekatnya dan penuh dengan lubang peluru dan pecahan peluru. Pertempuran di sini terjadi dalam jarak dekat. Di seluruh desa bunga mawar bermekaran, namun bau mayat menusuk kerongkongan Anda. Tidak ada waktu untuk menunda, para prajurit memiliki suasana konsentrasi dan tujuan. Mereka jelas sedang mempersiapkan sesuatu. Mereka menuju ke timur, meninggalkan Blahodatne. Konvoi 2 mobil ditempatkan dengan baik jika terjadi serangan Rusia. Ladang di sekitarnya banyak ditambang, tiang-tiang bertanda pita merah putih dibersihkan dari tanah. Saat kami mendekati kendaraan lapis baja Amerika yang ditinggalkan lainnya, terjadi ledakan, hanya saja puing-puingnya hilang. Kemungkinan besar berasal dari drone Rusia. Saya berada di daerah ini pada bulan Maret. Kemudian, garis depan hanya bergerak beberapa meter dalam beberapa bulan. Rusia menggunakan lebih banyak artileri dibandingkan pasukan Ukraina, yang sebagian besar bersembunyi di parit menunggu serangan berakhir. Pada saat itu, seorang komandan mengatakan kepada saya bahwa mereka sedang menyimpan peluru untuk serangan balasan. Pada kunjungan ini, senjata Ukraina tidak berhenti selama 2 hari saya bersama brigade. Mobil-mobil itu melaju ke jaringan parit yang tersembunyi di balik barisan pepohonan. Di sana, Komandan Kompi, Sersan Senior Andriy Onistrat, 49, memimpin anak buahnya menjalani misi berikutnya. Serangan Ukraina direncanakan pada hari berikutnya di parit Rusia, 3 km (1,8 mil) jauhnya di kaki bukit rendah di selatan. Dalam upaya mereka untuk memperluas garis depan, beberapa bagian dari Brigade ke-68 akan menyerang dari pedesaan di sebelah timur Blahodatne dan Makarivka, melintasi ladang ranjau dan langsung di garis tembak Rusia. Sersan Onistrat memeriksa protokol dan target komunikasi tim drone. Bagian tersebut kehilangan sebanyak 5 drone sehari. Dengan kulit kecoklatan dan seringai putih cemerlang, dia memandangi orang-orangnya yang berwajah muram dan memberikan satu perintah terakhir, tersenyumlah, mengapa kamu begitu serius?
Kita memenangkan perang. 24 jam kemudian, sebagian besar pria yang sama berada di ruang istirahat yang panas terik. Serangan sedang berlangsung. Dari kamera pengintai mereka, saya dapat melihat dua kendaraan lapis baja perlahan-lahan melewati ladang ranjau. Drone demi drone dikirim ke atas posisi Rusia dan menjatuhkan granat asap, menciptakan tabir asap di sepanjang parit yang diduduki Rusia untuk memungkinkan kendaraan maju dan membingungkan senjata anti-tank musuh. Saat saya melihat, peluru Ukraina berulang kali menghantam pepohonan. Yuri, seorang prajurit muda, berlari masuk dan keluar dari ruang istirahat, mengganti baterai drone dan mengirimnya ke penerbangan, sementara suara-suara meneriakkan perintah dan posisi target di radio. Nyamuk dan lalat memangsa para pria tersebut, namun, Frisbee, dari Ukraina bagian barat, tetap melepas bajunya karena panas. Musuh mereka tidak menahan diri. Saat saya berdiri di luar, serangan Rusia mendarat cukup dekat sehingga melemparkan tanah ke dalam parit.